Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini atau tugas kali ini merupakan tugas proyek mata kuliah agrohidrologi, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Nur Indah Mansur SPMP, Ibu Dr. Mardiana Eshut MP, dan Ibu Siti Zahara SPMP. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Karisma, bersama teman-teman saya, yaitu Arsy Aulia, Gustian, Petrus, Octobenius, yang dimana kami mendapatkan materi yang berjudul tentang presipitasi. Baik, adapun materi yang akan dijelaskan tentang presipitasi, proses presipitasi, klasifikasi presipitasi, bentuk presipitasi, syarat presipitasi, dan alat presipitasi atau alat pengukur presipitasi. Kita masuk di materi pertama, presipitasi. Apa sih presipitasi itu dan bagaimana proses presipitasi itu terjadi? Presipitasi merupakan proses alamiah atau kondisi cuaca di mana uap air dalam atmosfer mengembun menjadi titik-titik cairan atau padat yang jatuh ke permukaan bumi. Ini termasuk berbagai bentuk presipitasi seperti hujan, salju, hujan es, dan embun beku, tergantung padat suhu dan kondisi atmosfer di wilayah tertentu. Presipitasi adalah salah satu komponen penting dalam siklus air di alam yang memungkinkan distribusi air di bumi. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu proses presipitasi, yang dimana air laut atau air danau ataupun air tanah itu mengalami yang namanya evaporasi atau penguapan. Evaporasi terjadi karena adanya panas dari sinar matahari yang sampai ke bumi. Proses ini, air yang ada di permukaan akan naik ke atmosfer dan terbentuklah massa atau membentuk awan. Lama-kelamaan penguapan air yang terbentuk ini akan semakin berat dan terjadilah kondensasi di awan tersebut yang menyebabkan turunnya butir-butir air hujan. Jika di daerah kutub, dia bisa turunnya dalam bentuk salju atau hujan es. Jadi, semuanya akan terjadi karena adanya kondensasi. Kita masuk di materi ketiga, yaitu tentang klasifikasi presipitasi. Klasifikasi presipitasi ini dibagi menjadi dua, yaitu presipitasi horizontal dan presipitasi vertikal. Yang dimana presipitasi horizontal yaitu dibentuk di atas permukaan bumi dan tidak dapat diukur oleh penakar hujan. Sedangkan presipitasi vertikal yaitu proses yang terjadi di permukaan bumi dan bisa diukur oleh penakar hujan. Jadi, itulah perbedaan antara presipitasi horizontal dan presipitasi vertikal. Nah, kita masuk di materi keempat, yaitu bentuk presipitasi. Bentuk presipitasi ini terdiri dari es, kabut, embun beku, embun, dan kondensasi pada es di dalam tanah. Baik, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu tentang syarat terbentuknya presipitasi. Nah, di syarat terbentuknya presipitasi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada massa uap air. Yang dimaksud dengan ada massa uap air ini merupakan pembentukannya presipitasi melalui massa uap air memerlukan beberapa langkah. Yang pertama, udara harus mengandung cukup uap air. Kemudian, udara tersebut harus diperbaiki sehingga uap air tersebut bisa terkondensasi menjadi tetes air atau kristal es. Hal ini bisa terjadi ketika udara naik ke lapisan atmosfer yang lebih dingin. Faktor lain seperti keberadaan inti pembekuan nukleasi juga dapat mempengaruhi pembentukan presipitasi. Yang kedua, adanya inti kondensasi seperti partikel debu kristal, garam, dan lainnya. Yang dimaksud itu ketika udara jenuh ini mengalami pendinginan. Uap udara akan mengembun pada partikel-partikel tersebut membentuk tetes air atau kristal es. Partikel debu, kristal, atau garam berfungsi sebagai inti pembekuan nukleasi
yang membantu memicu proses pembentukan presipitasi dengan menyediakan titik awal untuk kondensasi. Adapun faktor lain seperti adanya kenaikan udara dan pertemuan massa udara dengan suhu yang berbeda juga berperan dalam pembentukan kondisi yang mendukung presipitasi. Yang ketiga, adanya pendinginan udara karena pengangkatan udara secara siklonik, orografik, dan konvektif. Yang dimaksud dengan pengangkatan siklonik yaitu udara yang naik karena adanya sistem siklonik dapat mengalami pendinginan seiring dengan ketinggian. Pendinginan ini menyebabkan uap udara mengkondensasi dan membentuk presipitasi. Pengangkatan orografik. Nah, yang dimaksud dengan orografik itu pengangkatan udara karena kehadiran hambatan fisik seperti pegunungan dapat menyebabkan pendinginan udara. Ketika udara naik di sepanjang sisi angin dibandingkan dengan pegunungan, dapat terjadi kondensasi dan presipitasi. Adapun yang dimaksud dengan pengangkatan konvektif itu merujuk pada pergerakan vertikal udara yang disebabkan oleh konveksi termal. Ini terjadi ketika udara di permukaan bumi dipanaskan menjadi lebih ringan dan kemudian naik ke atmosfer. Proses ini menciptakan gerakan vertikal yang dapat berkontribusi pada pembentukan awan dan fenomena cuaca lainnya. Nah, kita masuk di materi terakhir yaitu tentang alat pengukur presipitasi. Alat pengukur presipitasi ini terbagi menjadi dua, yaitu alat pengukur hujan manual dan alat pengukur hujan otomatis. Yang pertama, alat pengukur hujan manual. Penakar ini termasuk jenis penakar hujan non-recording atau tidak bisa mencatat sendiri. Bentuknya sederhana, terdiri dari sebuah corong yang dapat dilepas dari bagian badan alat. Baknya untuk tempat penampungan air, kaki yang berbentuk tabung silinder, dan gelas penakar hujan. Yang kedua, alat pengukur hujan otomatis. Penakar ini termasuk penakar hujan yang dapat mencatat sendiri. Jika hujan turun, air hujan akan masuk melalui corong, kemudian terkumpul di dalam tabung tempat pelampung air. Air ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pada pena akan dicatat pada bias yang diletakkan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait presipitasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.